Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Basti Bisa Channel. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang komponen dinamis. Apa sih komponen dinamis? Yaitu sebuah komponen yang bisa berubah kapan saja. Nah, untuk kali ini saya lebih fokus ke visualnya ya. Jadi visual komponen yang bisa berubah secara dinamis ya. Nah, sekarang kita coba sinkronisasi dengan database ya. Saya di sini mengambil contoh komunikasinya dengan Google Spreadsheet. Jadi nanti teks pada komponen baik itu button, label, kemudian text box. Nah, itu teks tulisannya kita mengambil dari Google Spreadsheet sehingga menjadi dinamis. Kapanpun kita ganti di spreadsheetnya, maka label teks tersebut juga akan mengikuti seperti yang ada di database ya. Kita mulai saja. Yuk. Pertama-tama untuk desain kita siapkan terlebih dahulu komponen-komponennya ya. Ya, mulai dari label, terus button, checkbox dan textbox ya. Ya, ini sekedar untuk contoh saja. Jadi nanti bisa dengan komponen yang lainnya. Nah, kita juga bisa menambahkan untuk ini ya, komponen rating ya, rating bintang. Kemudian nanti juga kita praktekkan sebagai notifikasi juga ya sekalian. Dan satu lagi, karena kita akan berkomunikasi dengan spreadsheet Google, kita perlu sebuah connectivity. Kita gunakan web ya. Oke. Dan terakhir notifikasi ya, notifier. Ini juga nanti akan kita praktekkan. Oke, untuk komponen mungkin hanya ini saja. Untuk sisanya seperti biasa kita atur ukurannya supaya lebih jelas ya. Oke, di sini saya mencontohkan ukurannya menjadi 20. Oke, semuanya. Yuk ikuti terus. Nah, sekarang kita siapkan ke Google Spreadsheet-nya. Yuk, kita buka mulai dari Google Drive ya. Dari sini nanti kita membuat sebuah file baru ya. Kita klik untuk spreadsheet-nya nanti. Ya, diklik yang baru ini. Kemudian kita klik Google Spreadsheet. Dan di awal ya tampilannya seperti ini. Oke. Untuk nama, nah kita tulis saja di sini misalnya komponen dinamis ya. Ya, diperhatikan nanti saya akan buatkan sebuah contoh tabel. Oke, di sini kita membuat tabel ya. Kita buat 3 kolom: nomor, keterangan, dan data. Jadi nanti untuk datanya ini yang akan diakses ke Kodular. Sedangkan untuk kolom nomor dan keterangan ini sebagai informasi tambahan saja untuk mempermudah kita nantinya ya. Nah, di sini misalnya untuk satu keterangannya kita tulis teks untuk label ya. Nah, nanti yang kedua misalnya teks untuk button, kemudian seterusnya yang ketiga untuk apa ya, seperti itu. Tetapi nanti data yang akan diambil atau diakses itu hanya di kolom data ya, kolom ketiga. Oke, cukup jelas ya. Nah, pada kolom inilah data-data yang akan diakses dari Kodular. Kita siapkan saja dulu. Misalnya ucapan selamat datang, kemudian juga di sini ada setuju untuk tombolnya. Terus di sini ada untuk checkbox ya, Bandung misalnya. Kemudian untuk yang red bintang juga kita tentukan nilainya 2 misalnya. Setelah itu kita tekan tombol bagikan ya, ada di atas kanan warna hijau. Kemudian kita klik ya ini. Nah, di sini kita melihat sebuah link. Nah, kita perhatikan yang kita copy, yang kita salin tidak semuanya ya, sampai dengan kode ini.
sebelum slash edit. Nah, kita copy ya, atau kita salin, kemudian kita tempel atau paste atau paste ya di kodularnya. Kita buka di desain, kemudian pilih web 1. Di sini ada URL, kita pastekan di sini. Oke. Nah, di sini belum selesai, nanti di ujungnya kita perlu menambahkan sebuah ini ya, tambahan untuk konversi. Nah, ini export, nah ya, format to CSV. Nah, kita copy juga dan kita pastekan di ujung yang tadi ya, di ujung address yang tadi kita tambahkan di sini. Nah, kita paste. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, sebelum menyusun coding, ya kita juga siapkan terlebih dahulu untuk tes simulasinya ya, supaya nanti lebih real, lebih visual. Oke. Kita tes. Nah, belum ada reaksi apa-apa karena memang kita belum membuat codingnya atau membuat programnya. Di sini masih kosong. Oke, karena di sini masih kosong, jadi kita harus memprogramnya. Pertama-tama kita siapkan 3 buah inisial global. Ya, di sini kita siapkan. Yang pertama kita tulis namanya adalah spreadsheet ya. Oke, kemudian nanti di set sebagai list. Di sini kita create empty list. Yang kedua kita tinggal duplikat dari sini dan kita bisa berikan nama dari kolom data. Oke. Dan yang ketiga kita membuat sebuah inisial global lagi. Di sini kita siapkan untuk count ya. Di sini karena butuhnya angka, jadi yang kita ambil adalah angka ya. Oke, seperti ini. Kemudian dilanjutkan pada block screen. Nah, kita ambil yang screen initialize ya, yang ini. Kemudian kita tambahkan blok untuk memanggil web 1 atau memanggil link yang tadi kita set ya, yang mengarah ke Google Spreadsheet. Kita pilih call web 1 get yang ini. Oke. Ini adalah komponen web 1-nya dan ini adalah linknya. Oke, yang diakses. Ya, jelas ya. Kemudian ini adalah data yang akan ditarik di kolom ketiga. Kita kembali lagi ke blok. Pada saat web 1 mengakses data spreadsheet, nah data tersebut dikonversi menjadi CSV. Untuk itu kita memerlukan sebuah coding yang namanya web 1 go text yang ini. Ya, nanti kita siapkan jadi data dari spreadsheet tadi dari format CSV menjadi teks biasa. Di sini perlu blok list from CSV table text. Oke. Dari sini kita set yang initial global spreadsheet ya. Kemudian di sini ambil untuk respon kontennya. Sepertinya ejaan spreadsheetnya kurang pas, ini salah mengetik. Kita rubah dulu ya sedikit. Spreadsheet, nah, ini kurang, harusnya A ya. Setelah ini kita membuat sebuah prosedur ya. Kita ambil prosedur. Nah, ini nih. Ini dari mana nih? Saya jelasin ya.
bagaimana cara membuat blok prosedur ini. Perhatikan, kita geser dulu ya supaya lebih luas. Caranya adalah, perhatikan sebelah kiri ada namanya prosedur. Nah, kita ambil ya, kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis namanya di sini yang kita butuhkan ya. Kita ambil contoh ya, inilah set komponen ya. Kemudian nanti ya bebas lah ya, ini tergantung kita ya. Oke, sehingga nanti setelah membuat ini maka muncul di sini yang kita buat, ada nih untuk pemanggilnya. Oke, saya delete lagi. Jadi cara membuat prosedur awalnya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan untuk blok-blok yang lainnya ya. Diperhatikan dari mana mengambil blok tersebut. Ya, fungsi coding remove ini untuk menghilangkan baris pertama yang digunakan untuk nama ini ya, nama kolom. Fungsi dari blok ini adalah untuk menentukan bagian di dalam list ini menuju ke kolom mana ya. Jadi nanti di sini ditentukan kolom ketiga. Seperti yang kita lihat tadi di spreadsheetnya kan, yang akan diambil itu kolom data ya, kolom ketiga. Makanya di bawahnya pun ditulis di sini indeks ketiga. Seperti itu. Ini di sini kan ada global ininya, inisial globalnya adalah dari kolom data. Ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Saya hapus lagi ya. Kemudian ini angka 3 ini ya, indeks kolom ketiga ya. Ini menunjukkan ada di kolom ketiga di data ini 1 2 3. Nah, di kolom C ini adalah data yang di kolom 3. Kemudian ini angka 1 yang remove ya, yang saya jelaskan tadi bahwa ini menghapus baris pertama, yaitu kan digunakan untuk judul ini kolom ya. Jadi tidak ditampilkan nantinya, tidak dianggap lah ya, seperti itu. Nah, dengan global count ini sehingga nanti untuk baris, nah nanti ditentukan oleh angka ini. Jadi nanti untuk set label 1 misalnya dia membaca baris 1 ya. Kemudian untuk yang komponen kedua tadi yang button, jadi nanti di setnya itu ke baris kedua dan seterusnya ya. Setiap komponen itu mendapatkan satu alamat ya, satu baris. Saya lanjutkan lagi dari mana saja komponen ini didapatkan. Yuk ikuti.
Kemudian kita lanjutkan dengan testing, dengan simulasi. Oke, apakah sudah berjalan ataukah masih ada masalah? Oke, kita refresh. Nah, belum ada efek. Kita cari kenapa ini belum terjadi perubahan. Nah, ini masalahnya karena prosedur belum dipanggil. Nah, kita ambil dulu prosedurnya di sini. Prosedur yang set komponen. Nah, kita tarik, drag, nah simpan di sini. Ini untuk memanggil prosedur yang sudah kita buat di bawahnya ini. Jadi tadi tidak dipanggil ya, salah-olah. Kita tes lagi. Oke, sekarang sudah muncul datanya ya. Baris pertama udah ada datanya juga, kemudian bintang juga sesuai ya. Coba perhatikan nih, selamat datang ya, sama ya, setuju ya, seterusnya semua sama, dan ini 2 pun sesuai ya, bintangnya ada 2 tergantung angkanya. Coba kita simulasi, kita rubah nih, untuk teks untuk buttonnya kita rubah menjadi lanjutkan misalnya. Oke, kita refresh. Oke, sudah ya, mengikuti ya, jadi dinamis. Jadi apapun data yang ada di spreadsheet, maka yang di Kodular akan mengikuti dan menyesuaikan. Kita testing lagi bagian yang lain. Ini misalnya untuk checkbox Bandung, kita rubah menjadi Surabaya ya. Kemudian kita tes refresh kembali. Bagaimana hasilnya? Oke, berubah ya menjadi Surabaya. Oke, sudah berfungsi semua. Dan ini satu lagi nih sekalian, notifier atau notifikasi. Coba kita set juga ya. Misalnya kita set untuk notifiernya akan menampilkan sebuah pesan ya. Nih, show message dialog, kita cari. Dan untuk datanya kita ambil yang sudah ada aja ya, supaya nanti kita nggak buat lagi yang baru. Kita duplikat aja di sini, kemudian kita set ininya apa namanya, title-nya misalnya informasi. Kemudian nanti di set juga untuk tombolnya misalnya oke gitu ya, seperti itu. Oke, notifikasinya muncul juga ya, sesuai dengan data yang ada di spreadsheet. Nah, seperti itulah mungkin gambarannya bagaimana hubungan antara
Google Spreadsheet dengan komponen ya. Nah, perlu saya sampaikan juga, dengan teknik seperti ini sebetulnya banyak sekali ya fungsi atau manfaatnya. Misalnya salah satunya jika kita ingin mengkonfigurasi aplikasi kita, misalnya pada saat aplikasi pertama kali dibuka, kita menginginkan suatu kondisi. Misalnya jika nilai X sama dengan 2 misalnya, maka untuk layout tertentu tersembunyi atau hidden, seperti itu. Atau misalnya ketika jika X-nya sama dengan 4, maka muncul sebuah notifikasi atau pesan dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali manfaatnya, silahkan dikondisikan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Baiklah, untuk video kali ini tentang komponen dinamis saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.